Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang ke-5. Kita akan membaca beberapa ayat. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Kita membaca bersama-sama dengan buka suara dari ayat yang ke-16 dan yang ke-17. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-17. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saya percaya pada waktu kita membaca dua ayat ini, ada pertanyaan-pertanyaan hati kita yang sangat serius. Apa artinya ini? Saudara-saudara, Yohanes adalah rasul kasih, dan Yohanes dengan penuh cinta kasih melayani zaman dia sampai dia meninggal dunia sebagai rasul terakhir, rasul yang paling akhir bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu dia tua, rasul-rasul yang lain sudah tidak ada di pinggirnya. Mereka sudah pergi dan banyak yang sudah mati syahid, mati untuk Tuhan. Dan Rasul Yohanes, rasul yang paling muda, dan dia hidup paling tua baru meninggal dunia. Dia pernah dibuang ke Patmos. Dia pernah melihat akan seluruh pimpinan Tuhan tentang dunia ini akan bagaimana dikiamati, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, pada waktu dia menjadi tua sekali, dia hanya mengingat khotbah yang paling penting, yaitu saling mengasihi, saling mengasihi. Kasihilah satu dengan lain, ya anak-anakku. Di mana dia diundang berkhotbah di atas mimbar, dia tidak lupa memberikan perintah dari Tuhan. Saling kasihilah satu dengan yang lain. Perubahan hidup daripada Rasul Yohanes yang begitu drastis mengakibatkan dia punya doa dan dia punya khotbah tentang cinta kasih, sangat menggerakkan orang. Itu sebab di dalam catatan sejarah, legenda mengatakan kalau terakhir dia yang memberi berkat, semua pulang dari berkebaktian dengan rasa kepuasan yang luar biasa. Karena ini rasul yang penuh dengan cinta kasih, rasul yang memberikan berkat, seolah-olah betul-betul Tuhan menyertai gerakan kebaktian orang Kristen pada waktu itu yang disorot dan dianiaya oleh orang-orang kerajaan Romawi. Sehingga di mana kebaktian diakhiri oleh berkat daripada Yohanes, paling memuaskan hati mereka. Dan mereka sangat senang mendengarkan Yohanes yang tua, seolah-olah karena pikun atau karena dia tidak mau lagi konsentrasi kepada hal-hal yang lain, tapi hanya fokus kepada satu hal. Kasihilah satu dengan lain. Kasihilah engkau antara engkau dan saudaramu. Kasihilah di antara persaudaraan ini. Nah, ini menjadi suatu kekuatan yang baru, karena di seluruh kerajaan Romawi yang terkenal kejam, terkenal berani, terkenal dengan segala keganasan militer, meluaskan kerajaan mereka, orang-orang di dalam kerajaan itu menemukan satu hal yang kurang, dan hal yang kurang ini adalah kasih. Dan hal yang kurang ini hanya bisa ditemukan di dalam gereja, hanya ditemukan di dalam Kristus, ditemukan ada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka satu-satunya macam manusia yang penuh cinta kasih, yang begitu berbeda, yang sama sekali berlawanan dengan gejala yang mereka lihat di dalam dunia kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi telah mengalirkan darah lebih banyak daripada kerajaan-kerajaan yang lain. Kerajaan Romawi telah menjadi kerajaan yang penuh dengan pertempuran, penuh dengan pergulatan, penuh dengan pembunuhan-pembunuhan.
tetapi di dalam Kristus membawa sesuatu pengharapan yang baru, membawa satu cara hidup yang berlainan daripada segala gejala di masyarakat, yaitu cinta kasih. Yohanes adalah rasul kasih, the apostle of love. Dia mengatakan kalimat-kalimat tentang kasih yang melampaui semua Greek filosofi, melampaui semua ajaran daripada Socrates, daripada Plato, daripada Aristotle, daripada semua filosof-filosof yang paling terkenal sebelum dia. Dan kalimat-kalimat yang kita kenal sekali, misalnya demikian, Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Ini bukan dari Paulus, bukan dari Petrus, tapi dari Rasul Yohanes. Ayat mengenai Kristus mati bagi kita, baru kita mengatakan apa itu kasih. Ini bukan dari Petrus, bukan dari Paulus, bukan dari Yakobus, dari Yohanes. Ayat-ayat yang begitu penting, yang begitu berbeda dengan semua filsafat sebelumnya, keluar dari mulut Yohanes yang dia sendiri pernah naik ke Golgota dan melihat Yesus terpaku di atas kayu salib. Tetapi selama dia membicarakan tentang kasih-kasih, mendadak muncul dua ayat yang kita baru baca ini, yang seolah-olah tidak ada kasih di dalamnya. Apa ini? Mengapakah rasul yang penuh dengan cinta kasih mendadak mengatakan ada semacam dosa diperbuat oleh orang tertentu, tidak usah berdoa bagi dia? Wah, ini saya rasa sangat menimbulkan hal yang kita sangat tidak gampang mengerti. Adakah seorang yang jatuh dalam dosa sehingga kita tidak perlu berdoa bagi dia? Yohanes mengatakan di sini, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Tuhan Allah, dan Dia, yaitu Allah, akan memberikan hidup kepadanya. Jika orang berada dalam dosa, doalah kepada Tuhan, karena engkau mencintai dia. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, engkau berdoa kepada Tuhan supaya dia bertobat. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, kita berdoa minta Tuhan memberikan penyesalan kepada dia sehingga dia kembali kepada Tuhan. Kan begitu kan? Itulah cinta kasih. Kita harus mengasihi orang lain. Kita harus mengharapkan orang berdosa bertobat. Kita harus berdoa supaya mereka menyesal, mereka sadar apa itu kebenaran, apa itu kesalahan, dan mereka putar balik kepada Tuhan. Dan di sini katakan Allah akan memberikan hidup kepada mereka. Nah, ini normal, ini benar, ini kita mengetahui. Tetapi di belakang ini disambung dengan satu kalimat, jikalau ada orang yang berbuat dosa yang membawa kepada kematian, tak usah berdoa bagi dia. Nah, ini apa ini? Apakah memang dosa itu ada tingkatan? Apa dosa itu banyak perbedaan? Ada dosa yang membawa kepada kematian, ada dosa yang tidak membawa kepada kematian. Kalau begini berarti ada dosa yang sangat serius dan tidak ada pengharapan untuk kita diampuni. Tapi ada dosa yang masih mungkin diampuni. Kalau demikian kita mau tahu dosa apa? Selain mau mengetahui mengapa tidak mendoakan dosa-dosa tertentu, mengapa ada dosa-dosa yang membawa kepada kematian. Nah, ini menjadi problema Alkitab yang perlu kita selesaikan hari ini. Saudara-saudara sekalian, Yohanes yang penuh dengan cinta kasih sendiri berkata, jangan dan tidak perlu doa bagi orang-orang tertentu yang berbuat dosa yang membawa kepada kematian. Apakah selain ayat ini ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang lain mengatakan tentang hal ini? Kalau ada, siapa yang mengatakan? Saudara-saudara, ayat yang mempunyai pembedaan antara dosa yang membawa kematian dan dosa yang tidak membawa kematian. Konsep ini mulai dari Tuhan Yesus sendiri. Siapa berani mengatakan Tuhan tidak mempunyai cinta kasih? Siapa berani mengatakan Tuhan kurang cinta kasih? Yesus Kristus sumber kasih. Dialah yang membawa kasih surgawi kepada dunia. Dia yang mengasihi kita seperti Kristus mengasihi gereja, menyerahkan diri untuk membawa gereja kembali kepada Dia. Yesus yang penuh dengan cinta kasih, dan Dia pernah mengatakan, jikalau ada orang berbuat dosa yang menghujat Roh Kudus, maka orang itu dosanya tidak diampuni.
Kalau demikian berarti Tuhan Yesus sudah memberikan satu fokus kepada kita. Apakah dosa yang tidak bisa diampuni? Bukankah kuasa Tuhan begitu besar sehingga tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga darah Dia tidak bisa menghapus dan kuasa Dia tidak bisa mengampuni? Saudara-saudara, jangan lupa kemampuan Tuhan dan kemauan Tuhan itu tidak boleh dibentrokan. Tuhan mempunyai kemampuan kerjakan apapun. Tuhan juga mempunyai kedaulatan tidak mau kerjakan apa yang Dia tidak mau kerjakan. Aku akan mengasihani orang yang kukasihani. Aku akan memberikan anugerah kepada orang yang kuanugerahi. Maksudnya apa? Jikalau aku tidak mau memberikan anugerah kepada orang tertentu, aku berhak. Jikalau aku tidak mau mengasihani orang tertentu, aku berhak. Karena Tuhan Allah tidak pernah hutang kepada manusia. Dosa adalah manusia hutang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah hutang kepada manusia, tetapi manusia berdosa hutang kepada Tuhan. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah hutang kepada orang berdosa, tetapi orang berdosa hutang kepada Tuhan. Lalu yang hutang menuntut, yang tidak hutang harus bayar, harus kasih anugerah. Itu namanya kurang ajar. Saudara-saudara, Allah tidak hutang. Allah tidak perlu mengampuni dosa kita. Itu baru artinya anugerah. Kalau Allah tidak pernah hutang, Allah tidak pernah bersalah kepada kita, siapa mempunyai hak menuntut Allah harus memberikan pengampunan? Siapa yang berhak mengatakan engkau harus memberikan kepada aku anugerah, memberikan kasihan, memberikan pengampunan kepada saya, karena engkau Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa bukan menjadi satu alasan kita memaksa Dia. Tuhan yang maha kuasa bukan satu kepercayaan yang kita memeras Dia. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan mampu, dan harus dikaitkan dengan Tuhan mau atau tidak. Kalau Tuhan mampu tapi tidak mau, tetap anugerah tidak pada kita. Jika Tuhan yang mampu tidak mau, tetap kita berada di dalam dosa yang harus dibinasakan. Itulah yang seharusnya kita peroleh. Yang seharusnya kita peroleh, yang patut kita peroleh hanya satu, binasa. The only thing we deserve is hell, is the condemnation of God. Satu-satunya kita layak terima yaitu neraka. Satu-satunya kita layak terima yaitu hukuman kekal. Kalau demikian, maka kita tidak mungkin, kita tidak berhak, kita tidak patut berkata, engkau harus memberi anugerah kepada aku, engkau harus memberikan pengampunan kepada aku. Karena di dalam paksaan seperti ini, kita seperti orang yang tidak tahu bahwa Allah adalah Allah yang mempunyai kedaulatan, kebebasan yang mutlak. Itulah sebab kita hanya bisa mengatakan, jika engkau mau melalui kuasamu ampunilah aku. Jika engkau mau melalui kuasa engkau sembuhkan aku. Jika engkau mau berilah pertolongan dan kasihan kepadaku. Nah, di dalam Alkitab kita dengan jelas melihat orang-orang yang sakit kusta yang dibuang oleh masyarakat, yang harus berteriak najis, najis. Lalu semua orang meninggalkan mereka. Waktu mereka datang kepada Yesus Kristus, mereka mengerti teologi ini. Mereka mengerti the theology of the sovereignty of God. Maka mereka datang kepada kata, oh anak Daud, Tuhan, jika engkau rela, bersihkanlah kami. Tuhan mengatakan, aku rela. Lalu mereka bersihlah. Saudara-saudara, kedaulatan sama kemampuan itu dua-dua dimiliki oleh Tuhan. Kebijakan dimiliki oleh Tuhan. Tiga ini dikaitkan menjadi satu. Lalu kita baru mengerti teologi anugerah. Allah yang berbijaksana, tak pernah berbuat salah. Allah yang mempunyai kedaulatan menurut kemauan Dia. Baru dua hal ini, the wisdom and the sovereignty of God, is the basis of giving grace to the unworthy man. Kita tidak worthy, kita tidak seharusnya, kita tidak patut menerima anugerah. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan anugerah kepada siapa yang kuanugerahi. Aku akan memberikan kasihan kepada siapa yang ku akan kasihani. Berarti kedaulatan Allah menjadi dasar daripada pemberian anugerah. Saudara-saudara, kita selalu salah teologi.
di dalam hal ini yang mengkaitkan keadilan dengan anugerah. Nah, ini menjadi fatal. Kalau Tuhan adil, kenapa Tuhan kasih dia tidak kasih saya? Kalau Tuhan adil, mengapa dia lebih cantik dari saya? Kalau Tuhan adil, mengapa dia lebih pandai dari saya? Mengapa Tuhan yang adil bikin dia kaya, saya miskin? Kenapa Tuhan tidak adil? Tuhan kalau sudah memberikan kepada dia, harus juga memberikan kepada saya. Tuhan bilang, siapa kamu? Hak apa kamu mengatur saya? Hanya karena engkau percaya aku maha kuasa, engkau percaya aku maha adil, lalu engkau menuntut keadilanku harus memberikan sesuatu ukuran anugerah yang sama kepada setiap orang? Tidak. Di dalam Alkitab tidak ada ajaran yang mengkaitkan keadilan dengan anugerah. Saudara mesti mengerti ini sehingga engkau terlepas daripada ikatan iblis, bikin engkau diganggu dan engkau selalu tidak ada sukacita. Setiap kali kita melihat orang lebih dari kita, kita marah. Karena apa? Karena di dalam hati kita, seharusnya saya kaya seperti dia. Seharusnya saya pintar seperti dia. Seharusnya saya cantik seperti dia. Seharusnya saya unggul, sukses seperti dia. Kenapa harus seperti dia? Kenapa Yesus datang ke dunia lebih susah dari orang lain? Kenapa Yesus datang di dunia itu lahirnya di palungan, matinya di salib? Apakah ini menjadi ketidakadilan Allah untuk orang yang namanya Yesus yang firman inkarnasi menjadi manusia? Mengapa? Karena di Alkitab tidak ada kedaulatan sama anugerah itu harus diganggu oleh keadilan. Jadi keadilan Allah sama anugerah Allah tidak boleh dicampur. Anugerah Allah tidak bersandarkan keadilan. Anugerah Allah berkait dengan kedaulatan. Nah, kalau konsep ini sudah engkau mengerti dan terima dengan baik, engkau mengetahui segala sesuatu yang diberikan kepada aku itu anugerah. Meskipun tidak lebih banyak dari orang lain, ini pun kedaulatan Allah. Dan kedaulatan Allah tidak mungkin tidak kait dengan bijaksana. Dan bijaksana Allah tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang bersalah. Ini semua sudah kait-kait saja. Engkau menjadi seorang yang mengatakan, God, before your power, before your countenance, I'm satisfied. Saya puas dengan apa yang diterima. Saya sungguh-sungguh bersyukur dengan apa yang kau lakukan dalam diriku. Karena aku adalah seorang yang kau cipta, kau berhak apa saja. 3 minggu yang lalu ada seorang menilai seorang pendeta yang mempengaruhi dia. Mengatakan, dia yang melahirkan saya, dia yang mendidik saya. Kalau dia matiin saya pun saya rela. Karena apa? Saya dulu tidak ngerti apa-apa, diajar, diinjili sampai menjadi orang Kristen dan dididik menjadi seorang hamba Tuhan. Saya harus belajar, mau mati pun di bawah tangan dia. Nah, itu sikap yang benar orang Kristen di hadapan Tuhan Allah. Yang menciptakan aku engkau, yang memimpin aku engkau. Kalau engkau mau mematikan aku pun aku taat kepadamu. Karena engkau berkedaulatan penuh atas diriku. Aku tidak ada sebelum aku dicipta. Engkau yang mengadakan aku. Engkau yang membuat eksistensiku. Engkau berhak penuh untuk memperlakukan aku sebagaimana menurut kehendakmu saja. Nah, saudara-saudara, itulah sebab kita seperti bejana. Dan Tuhan seperti yang membuat bejana. Dia kalau membuat bejana dengan bentuk apapun, hak dia. Kalau dia tidak mau bejana jadi dilempar kembali ke dalam tanah liat, dia berhak. Kalau dia membuat bejana ini menjadi bejana yang betul-betul bentuknya indah, dia berhak. Dia membuat bejana ini bejana yang biasa, dia berhak. Tanah liat tidak boleh berkata kepada pemiliknya atau pembikinnya, kenapa bejana itu lebih bagus? Kenapa tidak bikin saya seperti itu? Saudara-saudara, Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang berbijaksana, dua dasar ini untuk memberi anugerah, sehingga keadilan tidak. Lalu engkau mengatakan, Tuhan adil kan? Kenapa tidak boleh mencampurkan keadilan dengan anugerah Tuhan? Kalau engkau mau pakai keadilan untuk anugerah Tuhan, maka keadilan itu adalah satu-satunya kemungkinan kita dihukum, kita dibinasakan karena kita berdosa. Nah, konsep kalau ini sudah jelas, hidup kerohanianmu tidak terhambat, engkau akan jalan lancar. Keadaan bagaimanapun engkau bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan yang berbijak.
Dan Tuhan yang berbijak memberikan ini dan memberikan itu dengan kuantitas yang berbeda, dengan ukuran yang tidak sama. Tidak mungkin salah karena dia paling berbijak. Dan dia berhak untuk memberikan banyak atau sedikit kepada orang ini atau kepada orang itu karena dia berdaulat. Tetapi engkau, kenapa tidak adil? Anugerah tidak sanggup paut dengan adil. Adil hanya sanggup paut dengan hukuman. Kalau hukuman itu tiba kepada setiap orang menurut ukuran keadilan, semua orang binasa, semua orang masuk neraka, itu namanya adil. Sehingga adil tidak ada hubungan dengan anugerah. Adil hubungan dengan hukuman. Saudara-saudara, itu sebab kita jangan mengatakan Allah Maha Kuasa, maka harus sembuhkan saya. Allah Maha Adil, harus memberi anugerah sebanyak ini seperti kepada orang lain. Ini ada dua ajaran yang jelek, dan kadang-kadang pendeta yang tidak bertanggung jawab justru menanam racun ini, bikin orang Kristen melawan Tuhan. Saudara-saudara, kenapakah orang-orang mereka berdoa seperti memaksa Tuhan harus kerjakan sesuatu? Karena mereka percaya Tuhan kan Maha Kuasa. Kalau lu Maha Kuasa, kerjain dong. Engkau Maha Kuasa, kenapa tidak kerjain? Maha Kuasa, buktikan. Nah itu, percaya Tuhan Maha Kuasa demi memaksa memerintah dan melawan Tuhan. Mengerti Allah Maha Kuasa lalu tuntut kemahakuasaan dia harus melayani engkau. Engkau akan menguasai yang Maha Kuasa. Engkau Maha Kuasa. Ngerti logikanya? Engkau Maha Kuasa, sekarang dipakai saya. Saya pakai engkau yang Maha Kuasa. Kerja ini, kerja itu. Tuhan bilang, saya babumu. Kamu juraganku, kurang ajar. Engkau memakai istilah Maha Kuasa untuk mengikat saya, memerintah saya, memaksa saya, mengeksploitasi saya. Tuhan bilang tidak. Maha Kuasa dan Maha Daulat tidak bisa dipisahkan. Nah pengertian ini. Kedua, Tuhan kan Maha tahu. Mestinya gini. Kalau dia tahu Adam mau berdosa, jangan cipta dong. Wah, ini adalah orang yang lebih pintar dari Tuhan. Ini penasihat alam semesta, penasihat ilahi. Tuhan pun kalah pintar sama dia. Engkau tahu Tuhan berbijaksana, engkau tahu Tuhan Maha Kuasa. Lalu kedua hal ini engkau permainkan untuk memaksa Tuhan sesuai dengan bijaksanamu. Minta Tuhan turun bawah, masuk ke dalam kedaulatanmu. Sehingga engkau lebih tinggi daripada Maha Daulat. Engkau lebih tinggi daripada Maha Kuasa. Engkau lebih tinggi daripada Maha Bijaksana. Ini tidak mungkin. Maka Tuhan mengatakan, bagaimana bodohnya Tuhan lebih bijak daripada bijaknya manusia. Bagaimana lemahnya Tuhan lebih perkasa daripada kuasa manusia. Ini semua sudah dicatat sebagai satu pengertian paradoxical truth of knowing God. Puji Tuhan. Itulah sebab sekarang kita kembali kepada ajaran Yesus Kristus yang berkata, jikalau ada orang menghujat Roh Kudus, maka dia dosanya tidak diampuni. Nah saudara-saudara, kondisi ini berarti ada dosa yang Tuhan bersedia mengampuni, ada dosa yang Tuhan tidak mau mengampuni. Dosa apa sih sampai Tuhan marah begitu hebat? Dosa apa sih sampai Tuhan batas? Dan pengampunan tidak termasuk dosa seperti itu. Tuhan mengkondisikan diri, Tuhan mengecualikan diri. Jangan ganggu saya ya, sampai di sini masih boleh. Lebih dari itu saya akan hancurkan kamu. Lebih dari itu saya tidak akan tahan, saya tidak mengampuni dosa. Kalau begini Tuhan ada keterbatasannya, tidak memberikan pengampunan dosa. Saudara-saudara, Yesus mengatakan dengan langsung apa ya dosa yang tidak diampuni? Dosa menghujat Roh Kudus. Saudara ingin tahu apa ini? Ingin tidak? Mengapa dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Dan di dalam ayat-ayat di mana Yesus mengatakan kalimat itu, dia mengatakan barang siapa menghujat Allah Bapa, menghujat Allah Anak, masih bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Oh, ini lebih heran lagi. Kalau begini berarti dua kemungkinan. Roh Kudus lebih besar daripada Allah Bapa dan Allah Anak, sehingga yang lain diganggu masih tidak apa-apa. Yang paling besar diganggu marah dia. Kira-kira begitu? Atau kedua, Bapa penuh cinta kasih, Anak penuh cinta kasih, Roh Kudus paling keren. Dia tidak mau ampuni. Dia tabiatnya lebih tegas, lebih kuat, dan dia tidak mengampuni. Dia tidak sepenuh cinta kasih seperti Bapa dan Anak. Dua-dua ini salah. Jadi mengapakah
kalau engkau bersalah kepada bapa bisa diampuni? Kenapa kalau bersalah kepada anak bisa diampuni? Kenapa kalau bersalah kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni? Bukan karena Roh Kudus lebih besar dari Allah Bapa dan Allah Anak. Bukan karena Roh Kudus lebih keren, lebih kejam, lebih tegas, dan lebih sempit untuk mengampuni orang dibanding dengan Bapa dan Anak. Kalau dua-dua ini bukan, mengapa? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan jikalau menghujat Roh Kudus dosamu tidak akan diampuni sekarang dan selama-lamanya? Dosa tidak diampuni sekarang dan selama-lamanya. Wah, ini kalimat keras luar biasa. Kalimat yang menakutkan luar biasa. Yang disebut tidak bisa diampuni. Kalau ditambah dengan sekarang bahkan alam baka yang kekal pun tidak diampuni. Berarti tidak ada pengharapan bagi orang yang berdosa seperti itu. Lalu kita mau tanya, dosa itu apa sih dosanya? Apa yang disebut dosa menghujat Roh Kudus? Kedua, siapa sih yang mungkin berbuat dosa seperti itu? Nah, saudara-saudara, pada waktu seorang Kristen sudah masuk ke dalam iman, baca kitab suci, mau mengerti lebih banyak, selalu ada kemungkinan kesandung dengan ayat-ayat itu. Lalu ketakutkan kalau dirimu sudah pernah menghujat Roh Kudus. Kalau engkau sudah pernah merasa seperti itu atau sadar, mungkin saya sudah pernah. Engkau menjadi seorang yang menyendiri dan engkau menjadi seorang yang takut luar biasa. Di dalam hatimu sedalam-dalamnya ada satu selaput yang bikin engkau tidak mempunyai pegangan bagaimana hidup lega, hidup bebas, hidup penuh sukacita. Karena selalu engkau ketakutkan kalau dirimu pernah menghujat Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah khawatir, pernah rasa ketakutan, pernah mencurigai diri sendiri? Mungkin aku pernah menghujat Roh Kudus sehingga terus tidak ada sukacita. Ada orang yang pernah merasa ini. Coba angkat tangan. Ayo, coba angkat tangan. Yang tidak pernah rasa karena tidak pernah pikir. Tidak pernah mau mengerti akan ayat ini. Adakah orang merasa kemungkinan saya, tapi saya juga rasa ya memang kemungkinan tapi sudah lewat. Dulu pernah, akhirnya sudah lewat. Coba angkat tangan. Nah, ini satu gejala yang saya bereskan hari ini. Setan suka memakai ayat itu untuk mengganggu orang Kristen. Engkau sudah menghujat Roh Kudus, engkau tidak diampuni, supaya engkau kecewa kepada Tuhan. Engkau merasa diri minder, supaya engkau terhindar daripada segala pengampunan Tuhan. Engkau terdampar keluar dari anugerah, dan akhirnya engkau menjadi orang yang terus hidup di dalam susah dan hidup di dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, normal bagi orang Kristen yang pernah meragukan apakah saya pernah menghujat Roh Kudus. Kalau engkau pernah mempunyai pengalaman itu, tidak apa-apa. Itu membuktikan bahwa engkau sudah memikirkan, engkau sudah mulai menjelajah kepada hidup rohanimu di hadapan Tuhan. Dan sekarang saya memberikan satu kepastian terlebih dahulu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan tak mungkin menghujat Roh Kudus. Sekali lagi ya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan tak mungkin menghujat Roh Kudus. Engkau bilang, wah jaminan ini bagus juga ya. Tetapi kalau yang sungguh-sungguh diselamatkan, justru saya menghujat Roh Kudus waktu saya belum diselamatkan. Bagaimana? Wah, kait lagi. Satu kesulitan lagi. Saudara-saudara sekalian, menghujat Roh Kudus adalah sesuatu tindakan yang menolak keselamatan. Itu menghujat Roh Kudus. Nah, ini kalimat kedua. Pertama, orang yang sudah diselamatkan tak mungkin menghujat Roh Kudus. Ini menjadi jaminan. Kedua, menghujat Roh Kudus berarti dengan menolak keselamatan. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah Roh pelaksana. Roh Kudus adalah pohon anugerah. Kita membaca dari Ibrani pasal 10 ayat 29. Hanya satu kali dalam kitab suci. Ibrani pasal 10 ayat ke-29. Saya membaca satu kali dan semua membaca sekalian. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Semua membaca 1, 2, 3. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskannya,
dan yang menghina roh kasih karunia. Roh kasih karunia di sini kurang tepat, roh pelaksana, roh pembagi, roh pemberi kasih karunia. Itu lebih tepat, saudara-saudara. Jadi di sini kasih karunia bukan noun, tapi kasih karunia di sini adalah satu verb. Di aslinya adalah yang memberikan, yang membagikan, yang menjalankan, yang mengasihi kepada manusia tentang kasih karunia. Nah ini roh pemberi kasih karunia, roh pelaksana anugerah artinya. Nah saudara-saudara, dari sini kita akan melihat Allah Tritunggal semua. Lihat sini, Allah Bapa adalah yang mempersiapkan anugerah keselamatan. Allah Anak adalah yang menggenapi anugerah keselamatan. Allah Roh Kudus adalah yang melaksanakan anugerah keselamatan. Sekali lagi ya, Allah Bapa mempersiapkan, merencanakan anugerah keselamatan. Allah Anak melaksanakan, menggenapi anugerah keselamatan. Roh Kudus membagikan, menyodorkan, melaksanakan aplikasinya anugerah keselamatan. Jadi Allah Bapa mempersiapkan, Allah Anak menggenapi, Allah Roh Kudus menjalankan. Allah Bapa merencanakan, Allah Anak menyempurnakan, Allah Roh Kudus melaksanakan. Sekali lagi, Allah Bapa mempersiapkan, merencanakan, Allah Anak menggenapi dan menyempurnakan, Allah Roh Kudus melaksanakan, membagikan, menyodorkan di dalam aplikasinya. Saudara-saudara, sekarang saya tanya, kalau saya mengatakan Papa beli beras, Mama masak nasi, Kakak antar rantang kepada adik, lalu adik ini sekarang mendapatkan rantang supaya dia tidak lagi lapar, dia boleh makan. Sebelum dia makan, ada 3 yang kerja. 1, Papa beli beras itu. 2, Mama masak nasi itu. 3, Kakak hantar rantang nasi itu. Saudara-saudara, sekarang yang langsung hubungan dan tidak langsung hubungan dengan mati hidupnya adik yang kelaparan ini, berapa orang? Berapa orang? Langsung dan tidak langsung berapa orang? 3 kan? Yang tidak langsung berapa? 2. Yang langsung 1. Papanya yang beli, mamanya yang masak, tetapi kakaknya yang hantar. Waktu kakak ini hantar rantang ini kepada anak yang kecil ini, adik ini tampar, dan dia tidak mau makan. Akhirnya dia mati. Dia mati kelaparan. Karena apa? Bukan papanya tidak beli, bukan mamanya tidak masak, bukan kakaknya tidak hantar, tetapi ditolak. Waktu dia tolak itu, secara langsung dia tolak siapa? Tolak kakak kan? Nah makanya yang tolak kakak itu tidak ada makanan. Ini artinya Allah Bapa sudah siapkan keselamatan, mau mengampuni dosa kita. Anak-anak sudah mati untuk menggenapi keselamatan, boleh mengampuni kita. Tapi Roh Kudus waktu datang mengetuk pintu, bertobatlah kamu, terimalah pengampunan. Engkau hujat dia, engkau tolak dia. Yang hujat akhirnya dosanya tidak diampuni. Itu artinya. Jadi pada waktu Yesus di dalam dunia, dengar ya, waktu Yesus di dalam dunia, sama setelah Yesus naik ke surga, engkau mengerti orang Yahudi pada saat itu tidak percaya Yesus bekerja melalui Roh Kudus. Yesus bukan datang demi nama sendiri, dia demi Allah Bapa datang ke dunia. Dan Allah Bapa mengurapi Yesus dengan roh yang tidak terhingga. Ini Yohanes pasal 3. Sehingga urapan Roh Kudus itu menjadikan dia bermujizat, dia berfirman, dia mengajar, dan dia akhirnya tubuh yang firman menjadi daging, datang dari roh, datang dari air, datang dari darah. Ini 3 yang bersaksi bagi dia, ditolak oleh orang Yahudi. Mereka menyebut Yesus sebagai apa?
Kenapa Yesus bisa mengusir setan? Bukan karena kuasa Tuhan, karena dia kepala setan. Wah, ini satu hujat dan kurang ajar sekali. Dia memakai kepala setan punya kuasa untuk mengusir setan-setan kecil, karena dia direkturnya. Yesus kepala setan, maka Yesus mempunyai kuasa mengusir setan. Ini tanggapan orang Yahudi. Maka Yesus mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Nah, dengan demikian, sebelum Yesus naik ke surga di bumi, urapan Roh Kudus itu dianggap remeh oleh orang Yahudi, sehingga mereka tak mungkin menerima Yesus yang dianggap mereka itu bukan anak Allah, tetapi adalah kepala setan. Karena mereka salah tanggap, karena mereka salah tafsir, karena mereka tidak terima Yesus adalah yang diurapi oleh Roh Kudus, maka ajaran kepercayaan mereka yang salah, yang menghujat Roh Kudus, membuat mereka tak mungkin mengaku dosa di hadapan Yesus Kristus. Siapa sih mau minta ampun kepada orang yang dianggap tidak berkuasa? Siapa yang mau mengaku dosa di hadapan orang yang dianggap adalah setan? Mereka tidak mungkin minta pengampunan dari Yesus. Mereka menghina dia, mereka salah tafsir dia, mereka kira urapan itu bukan dari Roh Kudus, sehingga mereka tolak. Jadi penolakan kepada Roh Kudus yang telah mengurapi Yesus Kristus mengakibatkan pengampunan dosa yang hanya mungkin dilakukan Yesus Kristus tidak berlaku atas diri mereka. Mereka harus menanggung dosa sampai selama-lamanya. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, saudara perhatikan, Allah Bapa yang mengutus dia turun ke dunia adalah menyiapkan, merencanakan keselamatan pengampunan dosa untuk digenapi dan dilaksanakan oleh Yesus di dunia ini. Pada waktu Yesus di dunia, dia mengatakan, I come to fulfill your will, O God. Aku datang menggenapi rencanamu. Segala sesuatu yang dicatat tentang aku di kitab gulungan sudah ditulis di dalamnya. I come to fulfill, I come to accomplish your will. Kehendak apa? Kehendak keselamatan, kehendak pengampunan dosa untuk seluruh umat manusia. Yesus yang berada di salib mengatakan, genaplah. Aku sudah genap. Darah sudah ngalir, tubuh sudah dipecahkan, aku sudah mati mengganti mereka. Genaplah. Pelaksanaan untuk menggenapi rencana ini sekarang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Sesudah itu, aku serahkan jiwaku kepadamu. Dia naik ke surga. Ini sekarang tidak bicara lagi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak menerima Yesus datang melalui urapan Roh Kudus, itu semacam pengertian yang salah tentang siapa Yesus Kristus. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, sekarang dia serahkan kembali karya yang digenapi itu kembali kepada Bapa. Lalu dia beserta dengan Bapa mengirim Roh Kudus turun untuk mendampingi pengkhotbah yang memberitakan Injil tentang Kristus yang mati dan bangkit. Kami bersaksi bagi hal ini. Barang siapa yang percaya, dia akan diberikan hidup yang kekal. Petrus, Paulus, semua rasul memberitakan Injil seperti penginjil-penginjil kita. Mereka berani berkhotbah tentang Yesus yang mati bagi manusia. Ini menjadi satu tantangan, menjadi satu undangan memproklamirkan keselamatan sudah ada. Sekarang mari datang kepada Yesus Kristus supaya dosamu diampuni. Pada waktu pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen bersaksi dengan sungguh-sungguh, tak mungkin Roh Kudus tidak bekerja. Kenapa? Karena Roh memang diberikan untuk menyaksikan Yesus Kristus. Amin. He come to glorify me. He is sent. Holy Spirit is sent to bear witness for me. He is sent in order to glorify me. Kenapa? Karena Kristus sudah dipermalukan oleh manusia, maka Roh Kudus mempermuliakan Kristus yang dipermalukan. Karena Yesus dipaku di atas kayu salib, maka Roh Kudus datang memberikan kemuliaan bahwa dia sudah bangkit dari orang mati, supaya orang yang dengar Injil boleh menerima Tuhan. Kalau begini aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Orang yang menerima Roh Kudus, menerima Yesus sebagai juru selamat, diberi bantuan oleh kekuatan Roh Kudus. Karena Paulus berkata kepada orang Korintus,
tanpa gerakan Roh Kudus, tak ada seorang sanggup menyebut Yesus sebagai Tuhan. Oh Tuhan. Loh, yang dipaku kok Tuhan sih? Yang dijol-jol dipermalukan ke Tuhan. Tuhan itu mulia. Tetapi Roh Kudus memuliakan Kristus. Roh Kudus mencelikan mata rohani setiap orang berdosa. Sehingga orang berdosa baru sadar. Baru mereka mengerti. Yang dipaku di atas kayu salib itu bukan orang biasa. Itu adalah anak Allah yang tunggal. Glorification dikerjakan oleh Roh Kudus untuk mencelikan mata rohani kita. Nah, di sini kita melihat Allah Bapa sudah siapkan, Allah Anak sudah genapi, sekarang Allah Roh Kudus yang melaksanakan pengampunan dosa dengan menyodori, dengan mencerahkan, dengan memberikan pelaksanaan, lalu ketuk pintu. Tahu tidak dia mati bagimu? Tahu tidak yang digenapi rencana dari Allah? Tahu tidak rencana Allah sudah disempurnakan? Tahu tidak dia mati bagimu? Sekarang aku mengajak, aku menerangi, dan aku mengetuk pintu supaya kamu orang semua sekarang bertobat kembali kepada Yesus Kristus. Setiap kali kita mengabari Injil, berkhotbah tentang Kristus yang mati, hati kita dibakar oleh api. Setiap kali kita mengajak orang datang kepada Tuhan, hati kita sedang berperang dengan iblis. Setiap kali kita berdoa sungguh-sungguh bersaksi bagi Yesus Kristus, kita dengan mata sendiri melihat Roh Kudus bekerja di bawah. Saudara-saudara, saya dipengaruhi oleh seorang pendeta yang memanggil saya menjadi hamba Tuhan, Dr. Andrew G. Dia mengatakan pada waktu kita berkhotbah dengan sungguh-sungguh taat mutlak kepada Tuhan, seolah kuasa Roh Kudus keliling di sebelah kita ini, kita bisa menjamah kuasanya. Dan kita pada saat itu lupa kita siapa. Pada saat itu kita melampaui diri kita yang sangat bodoh, sangat tidak mempunyai apa-apa, menjadi hamba Tuhan yang berkuasa untuk mengetuk pintu dan membawa kembali jiwa-jiwa yang berada di tangan iblis kembali kepada Tuhan. Dan saat khotbah itu sudah disampaikan, Roh Kudus bekerja. Engkau melihat orang-orang datang dengan cucur air mata mengaku dosa. Hati mereka sudah dihancurkan oleh Tuhan, sudah dilelehkan, sudah cair, menjadi orang yang tidak bisa tahan, seperti lilin yang sudah mencair. Lalu berkata, Tuhan, ampunilah dosaku. Nah saudara, saat manusia sadar dia berdosa, saat manusia sadar Kristus juru selamat, saat manusia merasa diri perlu pengampunan dosa dari Tuhan, itulah saat membuktikan Roh Kudus sudah bekerja melalui Injil yang sudah digenapkan. Nah kalau Roh itu bekerja begini, lalu orang sudah dengar, sudah terima gerakan, sudah melihat pekerjaan Tuhan, akhirnya mengkeraskan hati, lalu mengatakan, aku tolak, aku tidak mau Roh Kudus. Orang ini adalah orang berpotensi menghujat Roh Kudus. Engkau bilang, kenapa Pak Stephen Tong tambah satu kalimat berpotensi? Apakah dia sudah menghujat Roh Kudus? Jawaban di sini. Pertama kali dia tolak, belum bisa kita katakan dia menghujat Roh Kudus. Karena apa? Karena mungkin Roh Kudus kasih kesempatan kedua. Mengerti? Jadi hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, dia dengar khotbah, akhirnya pelan-pelan pada terakhir dia tidak lagi tolak. Maka waktu dia tidak lagi tolak, orang itu bukan orang yang menghujat Roh Kudus. Sampai kapankah kita vonis dia menghujat Roh Kudus? Sampai detik terakhir sebelum dia tutup mata, hembuskan napas terakhir, dia masih menolak Roh Kudus, dia adalah orang yang tidak akan diampuni dosanya. Karena sampai kesempatan terakhir Roh Kudus ditolak, maka pelaksanaan pengampunan dosa tidak ada pada dia. Maka dosa dia tidak ada pengampunan. Dia akan membawa dosanya sampai selama-lamanya. Itulah orang menghujat Roh Kudus. Kalau begini, kita berani katakan ini sudah hujat Roh Kudus, itu sudah hujat Roh Kudus. Kita tidak berani katakan. Saudara-saudara, Martin Luther mengatakan tidak ada orang mengetahui siapa tidak bisa diselamatkan, siapa bisa diselamatkan. Kita hanya berdoa dan mengabar Injil lalu serahkan kepada Tuhan. Orang yang paling keras hatinya mungkin dirubah oleh Tuhan pada hari kelak menjadi orang yang paling cinta dan paling mengabarkan Injil. Mungkin tidak. Mungkin. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus sudah bekerja, manusia tidak bisa lawan. Pertama mungkin lawan. Lawan-lawan terus akhirnya lawannya tidak kuat. Sudah lawannya tidak kuat, yang lebih kuat itu Kristus, yang lebih kuat itu Roh Kudus. Itu sebab irresistible grace,
Jangan dimengerti sebagai Roh Kudus tak mungkin dilawan, tapi dimengerti perlawanan daripada orang berdosa. Akhirnya kalah kuat sama kuasa Roh Kudus bekerja mati manusia. Nah, saudara-saudara, itulah sebab saya mengatakan saya setuju Martin Luther. Kita tidak bisa mengatakan ini orang tidak diselamatkan, ini orang pasti binasa. Kita hanya bisa mengatakan sampai terakhir kali Roh Kudus memberikan kesempatan sebelum dia mati tetap ditolak, maka dia tolak Roh Kudus berarti menolak kesempatan diselamatkan. Dia tolak Roh Kudus berarti dia menolak pengampunan dosa. Dia menolak pengampunan dosa berarti dosanya tidak mungkin diampuni. Dia menolak pengampunan dosa berarti dosanya tidak diampuni sampai selama-lamanya, karena dia tolak sampai akhir. Agak bilang, oh sekarang saya sudah mulai mengerti. Mengapa Pak Tong tadi mengatakan orang yang diselamatkan tak mungkin menghujat Roh Kudus? Saudara-saudara, kalau engkau menghujat Roh Kudus berarti engkau tidak diselamatkan. Kalau engkau diselamatkan berarti engkau belum pernah menghujat Roh Kudus. Engkau pernah melawan, pernah engkau menolak, tetapi akhirnya dia mempunyai kuasa jauh lebih besar daripada kuasa penolakanmu sehingga akhirnya engkau taat. Berarti engkau tidak menghujat Roh Kudus. Karena toleransi daripada tolak menjadi tidak tolak itu ada jangka periode waktu yang diizinkan oleh Tuhan, sehingga akhirnya engkau takluk kepada dia. Bukan serentak, tapi ada proses. Siapa yang sebelum menjadi orang Kristen yang sejati pernah melawan Roh Kudus, pernah menolak, pernah menghina, pernah mengejek, pernah tidak terima, tapi akhirnya toh Tuhan bekerja sampai engkau menjadi orang Kristen tidak lagi tolak. Yang pernah tolak coba angkat tangan. Wah, ini kelompok paling suci di dunia. Nggak pernah tolak Tuhan. Sekarang tolak angkat tangan, tolak ngaku dosa pun sudah menolak. Kalau engkau pernah menolak, lumrah. Engkau pernah meragukan, lumrah. Engkau pernah tidak mau terima Tuhan, itu lumrah, wajar. Karena engkau memang orang berdosa. Orang berdosa nyambut kawinnya yaitu berdosa. Orang berdosa yaitu bekerja berdosa itu. Tadi sampai Tuhan bekerja akhirnya engkau tidak lagi engkau mau berdosa, engkau mau terima Tuhan, engkau mau kembali kepada Dia. Berhentilah engkau hidup seorang berdosa. Engkau hidup mulai dengan sungguh-sungguh menerima Tuhan karena Roh Kudus bekerja dan Dia yang sukses. Itu namanya irresistible grace dari orang berdosa. Sekarang engkau tanya pertanyaan kedua. Kalau begini kita tidak tahu siapa yang binasa, siapa yang tidak binasa. Kenapa di sini katakan yang sudah berdosa membawa kepada kematian, tidak usah doa bagi dia? Kan tahu kan? Ini saya tidak mau doakan dia, itu saya mau doa. Saya masih mau doa karena saya belum tahu dia binasa atau tidak. Tapi kalau mengatakan ini tidak usah didoakan, berarti kan sudah tahu dia binasa kan? Bagaimana mengerti arti ini? Nah, saudara-saudara, kita akan merangkap kepada fase yang kedua, yaitu dosa yang membawa mati. Apakah itu hanya dosa menghujat Roh Kudus saja? Dosa yang membawa mati masih ada versi yang lain yang tercantum di dalam 1 Korintus pasal ke-5. Mari kita membaca kitab suci. 1 Korintus pasal ke-5. Dari ayat pertama. Di dalam pasal 1 Paulus berkata, aku rasul dari Yesus Kristus menulis surat kepada orang suci di Korintus. Jadi orang Kristen di Korintus adalah orang apa? Orang suci di Korintus. Sekarang ayat dari pertama pasal ke-5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Orang suci ada percabulan? Kamu orang suci kan? Tetapi dengar, ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Kurang ajar. Ini ada seorang yang mencintai istri papanya. Istri papa kan ibunya? Tidak. Ini adalah istri setelah ibunya mati. Ya, terjemahan lain lebih jelas. Jadi seorang ayah yang istrinya mati, lalu anaknya melihat bahwa papanya menikah lagi sama istri muda,
Dan dia lihat istri muda itu cantik, cocok buat dia. Akhirnya dia bersetubuh dengan ibu tiri. Nah, ibu tiri ini tidak tahu malu. Dia selain menikah sama orang tua, dia sekaligus makan yang muda. Ya. Sehingga yang muda ini mencemari tempat tidur ayahnya. Yang muda ini bersetubuh dengan ibu tirinya. Nah, menurut Paulus di sini, orang yang tidak kenal Tuhan pun tidak berani kerjakan itu. Ini sesuatu yang begitu biadab, begitu kurang hajar, begitu melawan etika norma yang berada di seluruh dunia. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak mengerjakan hal ini. Begitu keji, begitu jahat. Percabulan antara anak dengan ibu tiri. Lalu sekarang kita melihat ayat kedua. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Orang Kristen melihat di dalam anggota gereja ada yang berzina seperti ini. Mereka bangga. Mereka tidak rasa dosa. Mereka sombong. Mereka tidak bertindak. Nah, saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, gereja yang sejati, syarat pertama, tekun pengajaran doktrin dari Rasul. Gereja yang sejati, salah satu syarat buktinya adalah berani mendisiplin mereka yang berdosa. Maka Paulus sekarang memberikan perintah, ayat ketiga. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ayat keempat semua membaca. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Tuhan Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ini satu ayat yang paling sulit, satu ayat yang paling lain dengan semua ayat yang lain. Ada orang yang berzina dengan ibu tiri, maka biarlah dia dihukum mati oleh Tuhan. Biar dihukum mati secara tubuh. Tetapi mungkin dia bertobat. Pada saat dia dihukum hampir mati, dia minta pengampunan dosa dari Tuhan. Nah, orang seperti ini mungkin dia diselamatkan pada hari Kristus datang kembali. Maksudnya tubuhnya tidak usah didoakan lagi. Biar dia hancur. Dia biar mungkin sipilis atau mungkin dia itu penyakit seks yang akhirnya merusak seluruh tubuhnya. Akhirnya dia berman. Tidak usah doakan dia. Ini dosa yang membawa maut versi yang kedua. Nah, di dalam kitab suci itu, dosa yang tidak bisa diampuni, dosa menggoda Roh Kudus. Itu membawa kematian selama-lamanya. Dosa yang mematikan tubuh, tapi mungkin diselamatkan pada hari Kristus, itu dosa sementara di dalam tubuh. Tetapi justru dosa di dalam tubuh ini dianggap tidak perlu doa lagi bagi dia. Serahkan kepada setan. Serahkan kepada setan artinya apa? Biarlah setan yang menghancurkan tubuh dia, dan akhirnya kalau di tengah-tengah perjalanan menuju kehancuran dia bertobat, biarlah Kristus tetap memberikan keselamatan, mengampuni dosa dia di dalam jiwanya. Jadi di sini tubuh dan jiwa dua unsur. Biar tubuhnya hancur, rusak, mati, binasa, setan memiliki tubuh dia di dalam menghancurkan dia. Tetapi Kristus pada hari terakhir menyelamatkan dia kalau dia bertobat. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya Tuhan telah memberikan hukuman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Dan salah satu yang paling menakutkan adalah sakit kelamin. Dari zaman Nuh dimusnahkan sisa satu keluarga. Lalu sampai Sodom Gomora, kota itu dihancurkan. Masih berdosa lagi. Sampai sekarang manusia tidak mau terima pelajaran dari Tuhan. Dan Tuhan terlalu sabar. Tuhan terlalu toleran. Sekarang manusia berlawan kepada Tuhan dan tidak menganggap kedokteran sudah maju. Obat-obatan sudah menolong. Kita tidak perlu takut.
kita boleh menikmati dosa sekaligus melawan Tuhan. Atau tidak apa-apa. Tuhan membiarkan engkau tunggu sampai hari kiamat. Engkau masuk ke dalam neraka dan selama-lamanya engkau tidak diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, biar kita belajar bagaimana mengetahui takut kepada Tuhan. Bagaimana hidup suci. Bagaimana mengikat kita di dalam jalur yang benar. Bagaimana mengontrol nafsu kita, tubuh kita, bait Allah. Saudara-saudara, kalau tidak, kita akan dibuang oleh Tuhan. Maka di sini Yohanes mengatakan ada dosa yang membawa kematian, ada dosa yang tidak membawa kematian. Nah di sini dua-dua diterapkan. Jikalau ada orang sampai akhir tidak menerima Tuhan, berarti dia menghujat Roh Kudus. Jikalau ada orang akhirnya doa tidak lagi menolong dia dan Tuhan tidak mau membantu dia, biar dia tubuhnya mati, dihancurkan dan diserahkan kepada iblis. Ini dua versi untuk ayat ini. Jadi biar kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti kitab suci dan kita baik-baik hidup berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Semua ajaran-Mu yang ditulis dalam kitab suci sangat berfaedah bagi hidup kami di dunia ini. Dan juga membawa pengharapan kepada kami menuju kekekalan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Beri kekuatan kepada kami untuk taat kepadamu. Beri kekuatan kepada kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Sehingga kami sangat menghargai karunia keselamatan yang sudah dikenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami sungguh-sungguh mengindahkan darah yang sudah dicurahkan. Sehingga kami tidak berani hidup di dalam dosa, melawan Tuhan dan menginjak-injak akan darah Yesus Kristus. Beri kekuatan kepada kami untuk sungguh-sungguh mengindahkan pekerjaan Roh-Mu yang selalu mencerahkan hati kami. Beri kekuatan kepada kami untuk taat kepada pimpinan-Mu sehingga hidup kami, tubuh kami menjadi tempat diam dari Roh Kudus. Kiranya Engkau sendiri memimpin kami menjadi orang suci yang secara status sudah diselamatkan, secara hidup sungguh-sungguh taat dan berjalan di dalam kesucian. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.